Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam program Bincang Serambi Ramadan. Program kali ini adalah program khusus yang biasanya ditayangkan jam 16.30, namun pada hari ini kita tayangkan pada pagi. Ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara Lun, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni Dr. Khalidin Yaakob MA. Dengan tema kita hari ini mengenai suasana puasa Aceh, Australia, dan dunia barat. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saudara, saya membacakan mengenai biodata beliau. Beliau adalah founder Ashabul Kahfi Islamic Center di Australia, penasihat diaspora Aceh Global, Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah Australia, penasihat Syariah Australia Federation Islamic, dan anggota Australia National Imams Council. Baik Bu, ini mengenai pembahasan kita mengenai hari ini, suasana puasa Aceh, Australia, dan dunia barat. Itu bagaimana pandangan Abu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan Ramadan sampai pada hari ini, yaitu kita hanya tinggal 2 atau 3 hari lagi, yang semoga Ramadan tahun ini kita akan lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Adapun berbicara tentang bagaimana perkembangan puasa di Aceh, Australia, dan di dunia barat. Kebetulan saya baru kemarin ke Aceh ke sini dan baru sempat tadi malam ke Masjid Raya Baitur Rahman dan pagi tadi di Masjid Lampunuru. Pertama sekali pengamatan saya yang baru datang melihat, apa yang saya lihat semalam di Masjid Raya sebenarnya memang tidak beda dengan 30 tahun dulu sewaktu saya masih tinggal di Aceh. Saya melihat yang macam begitu. Apanya yang macam begitu? Tadi saya berharap waktu kemarin datang, semalam datang itu sudah penuh orang sampai keluar. Ternyata di dalam pun belum penuh. Jadi safnya belum penuh di dalam, cuman yang sangat tidak menggembirakan lagi, walaupun di dalam belum penuh, orang sembahyang di luar. Bahkan ada yang sembahyang sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya mudah-mudahan saja pandangan saya ini bukan berarti itu setiap malam. Namun itu mungkin kebetulan saja terjadi macam gitu. Tapi kita mengharapkan dan mendoakan dan berusaha supaya kita di Aceh ini bagaimana bisa menjadi contoh kepada negeri-negeri lain, terutama di dalam pelaksanaan syariah Islam, khususnya dalam pelaksanaan Ramadan. Karena saya yang kebetulan sudah 29 tahun di Australia, ini kan sudah 2 tahun saya nggak bisa pulang, ini baru pulang. Yang mengharap melihat begitu memang agak sedih sedikit. Kenapa? Karena saya melihat pertama di Australia yang masyarakat Muslim itu sekitar 2%, yang kebanyakan adalah sekitar 50-60% itu orang Middle East, orang Lebanon yang paling banyak, kemudian orang-orang dari Turki, dari Bosnia, dari Eropa itu, kemudian orang dari Asia Timur, kemudian ya kita dari Indonesia ini mungkin nggak sampai 5%. Apalagi kalau kita lihat masyarakat Aceh kita tidak banyak kalau dibanding dengan masyarakat yang lain. Tapi yang sangat menggembirakan, semua umat Islam di sana, di Australia, terutama di bulan Ramadan ini, ya masjidnya tentunya di sana tidak seperti masjid di sini, masjid besar-besar, di masjid kecil-kecil, tapi itu memang ramai dan memang terutama pada 10 terakhir. Khususnya di daerah saya tinggal, itu kawasan Canterbury Bankstown Council. Itu adalah kawasan
populasi Muslim yang terbanyak dari seluruh Australia. Jadi kalau tadi umat Islam di Australia sekitar 2%, berdasarkan statistik tahun 2016 itu, namun di Canterbury Bankstown itu ini ada sekitar 15% umat Islam. Dan di tempat saya, di sekeliling saya saja itu ada 7 masjid. Walaupun tidak sebesar-besar di sini, mungkin ya kedai kecil jadi masjid atau rumah dijadikan masjid. Yang masjid yang besar betul mesti ada tiga buahnya, itu betul-betul masjid. Yang terbanyak dan terbesar masjid di situ dan juga terbesar di Australia namanya Masjid Ali bin Abi Thalib dari komunitas masyarakat Lebanon. Yang mereka sudah 60-70 tahun migration ke Australia. Itu kalau Ramadan, apalagi 10 terakhir ini, itu anak-anak muda banyak yang iktikaf. Bahkan malam 27, kemarin malam itu, di sana kita puasa lebih awal dari sini 1 hari. Kita puasa hari Sabtu, berarti malam 27 kemarin malam. Kalau kita tadi malam kan. Itu muda, tua itu datang ke masjid penuh. Di dalam berzikir, yang di luar. Walaupun sebagian anak-anak muda karena dibuka juga bazar, food bazar, penjualan makanan-makanan halal itu kan. Yaitu memang hanya dilakukan waktu acara-acara begini. Bahkan sekarang oleh pemerintah setempat, di kawasan kita di Lakemba itu namanya Haldon Street itu ditutup jalan untuk disebut adalah Ramadan Food Fair. Jadi penjualan makanan selama bulan Ramadan. Bahkan disediakan bus oleh pemerintah untuk datang ke situ. Ini salah suatu hal yang memang sangat menggembirakan. Dalam pelaksanaan ibadah Ramadan, karena memang ada beberapa tahapan. Karena Rasulullah bersabda, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian dalam hadis yang lain disebut man qama, maksudnya lah mendirikan, tidak hanya berpuasa Ramadan, tapi mengamalkan ibadah-ibadah termasuk tadarus Al-Quran, termasuk memperdalam ilmu, termasuk belajar masalah fardu'in, membenarkan bacaan-bacaan dalam salat, itu memang berlomba-lomba. Tidak malu-malu, orang yang sudah tua juga itu datang untuk membenarkan bagaimana baca Al-Fatihah yang benar. Karena dia itu juga merupakan salah satu daripada rukun sembahyang. Kalau baca Al-Fatihahnya enggak benar, enggak betul, salah menurut kaidah tauhid tajwidnya, maka boleh saja itu berubah makna dan boleh saja itu tidak membuat ada hasil dalam salat kita. Begitu juga kita lihat kalau di Australia itu baru di New South Wales, di Sydney. Kemudian ke sana ke Brisbane, kebetulan juga pertengahan Ramadan saya datang ke sana, juga ada memberi tausiah juga ke sana. Saya lihat juga bahkan di sana pada umumnya kalau di Sydney itu agak berbeda sedikit dengan Brisbane. Kalau Brisbane itu kebanyakan masjid-masjid itu salat tarawih 20 rakaat, tapi kalau di Sydney lebih banyak 8 rakaat. Walaupun masjid-masjid tetap ada, masjid besar-besar tetap ada melaksanakan 20. Tapi itu bukan isu. Artinya apa? Yang 20 tidak menyalahkan yang 8, yang 8 tidak menyalahkan yang 20. Salat masing-masing. Iya, artinya itu bukan isu, maksudnya tidak dipertentangkan. Yang menarik saya lihat kalau waktu di Brisbane itu, mereka sembahyang 20 rakaat, imam anak-anak muda, tapi 2 rakaat. 2 rakaat, 1 imam, tambah rakaat kedua, ganti imam. Di situ juga bisa jadi kompetitif kan. Anak-anak bisa kompetitif. Jadi tempat yang saya datang itu kebetulan dari masyarakat Aceh, Brisbane, masyarakat yang di Brisbane itu melaksanakan iftar bersama. Di situ saya lihat habis saya imami salat Isya, kemudian anak muda salat 2 rakaat, jadi imam, kemudian yang lain jadi imam. Di situ juga menjadi motivasi, ter-encourage yang lain bagaimana, yang belum nggak dapat gilirannya nanti malam besok dan seterusnya dan seterusnya.
Kemudian kalau apa namanya ke Western Australia juga begitu. Artinya masyarakat, apakah masyarakat kita Indonesia ataupun masyarakat apa namanya masyarakat yang lain, khususnya masyarakat Aceh kita juga melaksanakan hal yang sama. Jadi ada satu hal yang saya melihat ini mungkin kalau kita di Australia itu di bulan Ramadan ini oleh masyarakat Muslim, tidak hanya masyarakat Muslim apa namanya Indonesia atau Malaysia, masyarakat Muslim terutama dari orang-orang Middle East itu, mereka mempersiapkan diri. Kita kan di sini di bulan Ramadan ya benar, tidak salah apa namanya secara finansial kita menyediakan apa namanya zakat fitrah. Zakat fitrah, ya betul setiap orang itu. Tapi bagi mereka masing-masing mengevaluasi, menghitung berapa gajinya setahun, sehingga dapat mengeluarkan zakat mal, zakat pendapatan. Itu yang besar sebenarnya. Kalau zakat fitrah kan kecil. Kalau di sana ya kita $15 saja, $15 satu orang. Kalau kita di sini berapa? Leare atau paduk kan? Berapalah? Ada 20.000. Tapi kalau zakat mal, karena di sana yang bekerja di Australia itu, kalau bekerja normal, tidak perlu yang tinggi-tinggi. Kalau bekerja itu tidak ada yang tidak sampai nisab. Karena nisab itu kan 85 gram emas. Nah, kalau dengan Australian dollar sekitar 6.000 sekian. Jadi semua pendapatan orang itu lebih. Karena dia dapat kerja yang normal saja, kerja 800 satu minggu, kali 52 minggu. Mesti lebih. Ada yang 30.000, ada yang 80.000. Katakanlah 50.000 saja. 50.000 kalau diambil 2,5%, artinya dia sudah ada 1.250. Ya kan? Berapa? 2,5% dari itu. 2.500 bagi 2. 1.250 betul lah. 1.250 setiap orang itu mengeluarkan zakat mal, zakat pendapatan. Kalau kita di sini, berapalah populasi orang Aceh ini? Kata 5 juta. Nggak usah yang 5 juta itu, ambil 10% saja orang yang income banyak. Mengeluarkan 2,5%, saya kira anak yatim, fakir miskin, tempat-tempat pondok pesantren, dayah itu sebenarnya tanpa ada subsidi dari pemerintah pun kita bisa. Apalagi kita lihat sekarang masjid-masjid yang kan Masjid Raya Baitur Rahman misalnya, Masjid Oman, masjid apa itu masjid kaya lah. Tapi bagaimana masjid yang di Pekanbaru di sana? Bagaimana masjid yang ada di daerah-daerah pinggiran itu? Yang itu sebenarnya harus disubsidi oleh masjid-masjid yang besar. Bagaimana mensubsidinya? Yaitu dengan harta zakat yang semacam yang untuk fisabilillah dan seterusnya atau donation. Kita kan merasa masjid bangga sekali setiap masjid kita di sini di Aceh. Jumat ini kita ada donation, ada sumbangan, ada infak 50 juta. Dan saldonya ada 200, bangga kita. Tapi saya secara jujur mengatakan kalau kita bandingkan Masjid Jojokaryan di Jogja, Jokokaryan apa namanya itu. Saya sudah datang ke sana, saya lihat. Mereka justru setiap itu habis, saldo zero. Jadi setiap yang masuk donation itu dimanfaatkan kepada persekitaran. Mana orang miskin dibagi modal untuk bisa berusaha. Ya. Oke. Kemudian kalau di Eropa kita lihat, mungkin kita sudah lihat di televisi di mana-mana yang musim dingin sekarang di Jerman, tapi bagaimana salatnya dalam salju. Jadi semangat itu, gairah untuk beragama itu sangat besar. Mungkin. Kalau saya kembali ke Australia, kemudian dalam Ramadan kemarin ada 2 orang itu yang kebetulan Allah berikan hidayah untuk masuk Islam. Jadi bagi orang-orang yang di luar Islam, begitu dapat hidayah Islam itu merasa sangat berharga.
Sementara kita yang lahir dalam Islam, sepertinya kita biasa-biasa saja. Karena sama seperti anak orang kaya ya. Begitu lahir dia sudah punya segalanya. Dia tidak merasa nikmat apa-apa. Tapi bagi kita yang orang dari katakanlah dari keluarga miskin dari bawah, begitu dapat beli baju baru saja dengan hasil keringat merasa bangga sekali. Tidak punya motor merasa bangga, apalagi punya mobil. Karena itulah usaha dari kita sendiri. Begitu juga orang-orang yang bukan Islam. Saya sering menyebutkan, you are not referred to Muslim, but you come back to Islam. You are referred to Muslim, kembali kepada Islam. Kita kan sering mengatakan, kamu masuk Islam. Orang-orang kan ya tamong Islam, tapi kembali ke Islam. Bahkan karena memang Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Apa maknanya fitrah? Islam. Bagi cara terdepa bahawa fitrah yang dimaksud dalam hadis itu Islam, lanjutan hadis, fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Hanya disebut di sini au islami, hanya disebut. Artinya apa? Fitrah benar adalahnya Islam. Jadi katanya mendapat hidayah orang kepilih oleh Allah. Kamu kebetulan Islam karena orang cik Islam. Seandainya kamu orang cikkan Islam, kalau tidak Islam. Tapi kata tidak dari keluarga Islam, tapi tergerak hati untuk kembali ke Islam. Maka kata istimewa, begitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bandung dosa kagak ampun lagi bayi yang lahir. Nyo keistimewaan Islam. Nyo mungkin salah satu sebab ada negara-negara barat karena orangnya adalah lebih rasional. Cara berpikir lebih rasional. Kalau pakai orang Islam itu, kalau di Saudi misalnya, nyoba di luar di Saudi. Bahkan di Saudi kita kalian kehidupan orang di Saudi dari segi finansial lebih senang daripada orang Indonesia. Ya. Salah satu hal di Saudi, begitu suara azan, tutup tempat kerja, tinggalkan pekerjaan, pergi sembahyang. Menjaga, boleh? Iya, menjaga salat waktu salat. Tapi sementara di tempat kita tidak begitu. Termasuk di Indonesia, kita lihat di Tanah Abang, di Jakarta misalnya, sedang azan, sedang apa, ada berapa persen yang datang ke masjid. Ya. Jadi salah satu sebab di Saudinya, Pak, pandangan oleh para peneliti ya, adalah karena menjaga waktu salat. Waktu salat. Di apa saja pekerjaan tutup. Dan di Aceh sebenarnya suka berlaku, tapi golong maksimal. Kita harapkan bahwa di Acehnya adalah bisa maksimal. Bagaimana cara supaya bisa maksimal? Tidak ada cara lain dengan memberikan edukasi, terutama kepada pembisnis. Maka ini karena masyarakat ekonomi syariah. Akibat tadi pengertian, kebetulan Luntuan sebagai ketua penasihat untuk Australia, ya kan? Ya, akibat tadi edukasi kepada masyarakat bahwa begitu penting masalah halal menurut syariah. Baju halal, pakaian halal, investment halal, semua halal. Karenanya adalah dalam hadis memang Rasulullah menyebutkan, kena orang laki doa ya Allah laki ampun. Yang sampai jarod dan putu-putu hanya diterima oleh Allah. Bahkan pada ujung hadisnya wa malbasuhu haramun wa masyrabuhu haramun. Kan yang hadisnya. Akibat cara dia terima doa-doa, sedangkan apa yang dipajuhnya adalah makanan haram, apa yang dijibnya makanan haram, apa yang dipakainya adalah makanan haram. Jadi daripada makan yang tidak halal itu menjadi efek semua ibadah dan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, ada juga sebagian pandangan mengatakan negara Islam belum tentu dia Islami. Tapi negara-negara barat itu walaupun dia tidak mayoritas Islam, tapi mereka menganut sistem-sistem Islam.
Jadi kehidupan mereka itu lebih ke Islami. Walaupun nggak Islam tapi mereka Islami. Itu bagaimana, Bu? Apa benar-benar itu gimana, Bu? Ya, memang yang pertama adalah kita harus membedakan Islam dan Muslim. Termasuk Islam dan Muslim. Islam adalah sebuah ajaran. Ajaran Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Oke. Adapun Islam yang dimaksud benar adalah Islam dari segi nilai, bukan orangnya Islam. Sebenarnya kebersihan, misalkan menepati janji, apakah dia Islam atau tidak Islam, akibat penilaian itu baik atau tidak? Ya baik dong, ya kan? Kemudian itu memang ucapan daripada Syekh Ahmad Shaltut, jitu ilal baladil muslimin walam yujad al-Islam, walakinna jitu ila baladil kufar wa wajadtu al-Islam. Lonjak bananggro kaum muslimin, tapi hanya lon dapati Islam, bukan orang Islam. Nilai-nilai keislaman. Dihina, memakai tapi kedoro, tiada maaf bagimu, kan? Kotor dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian lonjak unanggro kafe, lon dapati Islam, kan lonjak dapat tidak orang Islam, tapi nilai-nilai keislaman. Lagi tadi, lagi bunuh ada pegang. Nilai-nilai keislaman adalah nilai-nilai yang sakral, yang secara naluri bisa diterima oleh siapapun. Tatkala seseorang melakukan kezaliman kepada orang lain, orang tidak tanya agama apa yang dia melakukan dan siapa agama apa yang dilakukan. Tetap itu pekerjaan zalim. Nah, kan? Kemudian yang sangat lebih penting kita tanya dalam konteksnya kita di Aceh. Di Aceh kita tanya kita bandingkan dari negeri-negeri lain, paling lebih orang Islam, ya kan? Paling banyak orang Islam. Jadi pakiban cara kita tingkatkan kepedulian tanya, kepedulian kita tanya terhadap Islam, baik hanya kepedulian kedua tu. Sebab orang-orang caranya, orang-orang bakarnya membiarkan kezaliman yang ada di hadapan kita. Membiarkan, ini malah petaka. Jadi kita tanya di dalam Islam kita tanya di Aceh kah, di Indonesia kah, kita anggap yang orang Islam okey-okey saja. Hanya okey-okey saja. Mereka kalau mentang persentase Islam dari nilai jamun-jamun Soekarno sampai Jino dari sekurang persen pada persen itu dari segi jumlah. Walaupun ini salah satu hal kita berbanggalah, banyak anak-anak muda kita, banyak rumah-rumah tahfidz Al-Quran yang bisa menghafal Quran, banyak di daya-daya kita bisa melahirkan doktor-doktor dan sebagainya. Tapi dari sisi lain tantangan itu sangat besar. Elon teringat jamun waktu kunjungan almarhum Abu Ya Jalani dari Kelut Utara. Ngejak katanya upasantren lun di Samalanga, Lumbuk Samalanga. Nah saboh peribahasa ataupun syair dalam bahasa Arab kan. Pergi baca lagi. Wahkimis safinah fa innal bahra amiq. Waqsirid zada fa inna safra tawil. Wahkimis safinah, perkokohkanlah kapalmu. Fa innal bahra amiq, karena lautan itu dalam. Makanya perlu lagi dilakukan oleh Dewan Dakwah. Kira cukup kan untuk mengantisipasi akidah orang-orang di perbatasan. Begitu juga oleh baik dari Mudi atau pesantren-pesantren yang lain berkirim para dai-dai dalam masyarakat, tapi ke masyarakat okey-okey saja, mengamankan takalan. Le masyarakat kita tak tepu dalam pengajian, pertanyaan-pertanyaan yang sangat simple, hana mufhum. Ya, hana mufhum. Berarti kan ada something wrong, hana lengkap dong. Jadi dalam syairnya perdalamkan akidahmu supaya karena tantangan tanya kelagi tantangan jamunnya letak tantangan dunia yang betul jamun ini tantang salah yang salah betul, kemudian ditambah lom orang yang gitu pun yang betul yang salahnya betul geiem, yang lebih berbahaya.
Padahal urungnya urung bakar. Yang kalau kita salah, baik ikut atau siapapun. Ya. Siapapun. Hana gayo ikut. Ati Allah wa ati Rasul. Yang hana pekan hana syarat. Taat Allah dan taat Rasul. Tapi wa ulil amri minkum syarat. Syarat kalau pemimpin itu masih taat kepada Allah dan Rasul. Baik menjilat. Ini termasuk orang Aceh letak menjilat. Untuk menjaga salah satu posisi yang padahal posisi yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, baik pusat ataupun daerah, coba evaluasi berapa persen mereka berfikir untuk umat dan berapa persen mereka berfikir untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, untuk partainya sendiri. Padahal waktu duduk dalam parlimennya, enggaknya hanale mewakilinya, tak fikir untuk umat, tak fikir untuk masyarakat. Dan pemimpin yang lebih taat kepada Allah dan Rasul, katanya 100% harus menurutinya. Tapi pemimpin yang ternyata enggaknya dibiarkan, yang miskin tambah miskin. Hanya peduli apa yang terjadi. Di Bandar Aceh lu baru tanya bengah melewati. Kalau nak kampung Jawa, nyopa sini ramai-ramai, yang bala tu bawa ramai. Oh sini pegahnya tempat asmara subuh. Padahal tiba sini kena polisi syariah kena. Akan hendak pegah apa? Ini dalam Ramadan. Dalam Ramadan. Ini kekuasaan. Padahal dalam hadis jelas-jelas kepegah. Man ra'a minkum munkaran fayughayyiru biyadi. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Wa adhaful iman. Nah kekuasaan. Satpol PP, Satpol PP atau polisi syariah, atau wali kota, atau gubernur, atau siapapun pemimpin. Enggak yang kita katanya baik tu mata. Katanya mana cik atau pegah. Persoalan dia ada pegah hantu hana kita yang enggak yang tanggung jawab dengan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Kita yang nak mampu pegah, jalan tuan nak mampu pegah tiap tinggal di Aceh hanya 1-2 minggu pegah. Dia dengar dalam abahnya, kita laksanakan alhamdulillah. Ni hana nasi ngelus. Hana rugau tengok orang kata pegah untuk dapat betul. Kemudian selanjutnya yang terakhir adhaful iman, yang kita tak benci dengan hati. Long kira letak orang-orang katanya yang memang untuk ambil selamat saja. Tiba untuk bisa selamat, belum yang untuk diwanti-wanti ataupun sudah dipersiapkan untuk jabatan tertentu. Karena pemikiran-pemikiran pilih RT RW yang setia kepada Pancasila. Cuma kamu mang tu, toh yang pegang yang setia Pancasila. RT harus bersih. Menyanyi sampai truk waceh, kiranya sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bu, kira-kira untuk kesimpulan dari tema tanya, mungkin bisa Bu jelaskan mengenai perbedaan antara puasa di Aceh, Australia dan dunia barat yang lebih rinci untuk sekalian untuk menutup acaranya, Bu. Okey. Yang pertama sebenarnya kita di Acehnya adalah Kawas Serambi Mekah. Kitanya kawate kitanya pakiban ilun sebenarnya sebelum Covid sering pegah-pegah tanya. Pakiban Aceh ke rule model. Rule model kitanya berdasarkan undang-undang pun sampai ke kanun sudah melindungi terlaksananya syariat Islam secara kafah. Ini tinggal kitanya. Makanya edukasi orang-orang dalam pendidikan, dalam dakwah, orang-orang dayahnya harus meningkatkan kepada dakwah ilallah, dakwah ila penguasa. Jadi dakwah ilallah. Apa maksud dakwah ilallah? Pakai cara tak dakwah, orangnya adalah lebih takut kepada Allah, melaksanakan syariat Allah. Yang kedua, kepada saudara-saudara kita yang mungkin di Australia atau di negeri barat, ilmu agama hanale, tapi semangat keislamannya itu cukup tinggi. Kita baik takalan dari segi negatif. Kita baik takalan dari segi negatif. Apa ada letak ya tu pokoknya hana betul.
Baik tak kala dari seginya nilai, tak kala dari segi semangat. Kemudian di situ kita memperbaiki, menancit anak-anak muda kita tengok. Dari segi dia sudah mau, dulu alhamdulillah. Kan? Kemudian kita perbaiki. Jangan mencari kesalahan. Kalau mencari kesalahan tidak ada orang yang tidak salah dan tidak akan habis-habis. Tapi bagaimana mencari adalah pertama kita berusaha untuk kebenaran, kemudian kita juga mencari bagaimana untuk kita lebih dekat. Kita lebih dekat, kita bersama-sama. Tujuan kita satu, hanya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan tanya punya benar belum pegah benar syair bahasa Arab itu nak tambungan je benar. Waqimis safina fa innal barak waqsiri zada fa inna syafra tawil. Perbanyakkanlah bekalanmu, perjalanan kita jauh. Akibat dakwahnya hanya berhenti sampai katanya hanya pensiun. Baik berdakwah wate na pekan wate pegawai negeri atau golong pensiun. Berdakwah hanya pensiun. Maka Elun sering tanya, kapan pensiun? Lu hanya pensiun. Panjang pensiun, ke pensiun dari Allah. Kan? Jadi dakwahnya menancit. Metapreh hurung yang memang sangat berkualitas, nanti sangat terbatas. Jadi dakwahnya, dakwah bilhal bisa dilakukan oleh siapapun. Kan? Kemudian dalam bidang apapun kita bisa melakukan. Ya, itu sudah dihitung adalah sebagai dakwah. Dan katanya, ilun sebenarnya nak program program nak kena ajak barusan sebelum Ramadan kamu nak pergi program dari Australia, nak kirim kena Aceh terutama. Masuk Aceh besar, Banda Aceh, Aceh Pidi, Aceh Utara, dan Aceh Timur, baru Aceh Barat, Aceh Belampidi, Aceh Barat Daya. Nah, pakiban sidil pegah dalam jamaah. Nyo tanya kiban cara tak bantu untuk meramaikan jamaah subuh yang ada di Aceh. Semain subuh. Karena di lewat bambang pegak safari subuh tu nalu jamun kan malam minggu minggu mentah. Artinya kalau pegah kiban caranya bejit setiap minggu. Oh setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Karena lewro no Jumat Sabtu Minggu. Jadi kamu pegak mana? Kumpulkan peng 6% tiro, sabau bungku pat menasah bebak masjid raya karame. Masjid di kampung, yang hanya ramai sembahyang tu bolong, tak kirim belanja, sediakan nasi gurih, nasi bok, apa sajalah bengah, so yang semayang tu pajuina. Beyak blo bugurinya, you bak kampungnya menasahnya na urang gasih, juk bahan baurinya nemagun untuk 20 orang jamaah. Enggaknya juga terbantu yang menan melakukan program. Jadi ilung kalinya kena tingkatkan lo meno. Kalau encik dari daerah-daerah kamu lain no kirim dai-dai daerah-daerah alhamdulillah nya rutin. Bahkan karena zaman nilai padu 15 tahun atau 20 tahun yang lalu pada Pak Said Akil Sirat ke Menteri Agama. Kemudian nak kerja Australia, nak pertemuan dengan Pak Konjen, Pak Dubes, kepaturi luntuan kan. Kemudian tanya, akibat Pak Menteri, mahasiswa IAIN yang KKN, kirim ke sini KKN-nya. Enggak usah semua lah, kirim beberapa orang ke sini. Nanti KKN di sini 3 bulan, nanti pulang dia. Kami terbantu dengan ada ustaz-ustaz itu. Nah, sekarang alhamdulillah di Aceh sudah dimulai oleh pondok-pondok, oleh daerah-daerah. Dan kiranya juga welcome tanya, menyejik kirim ke luar. Ke anak mencik ke Australia, ke Bandung, Nanang, dan Islam, anak mencik ke orang Aceh. Karena berbicara Islam adalah berbicara universal. Nah, jadi lagi di New York, nah orang tanya orang Sulawesi, yang imam ni tadi, kamu di Australia, nah tadi tunggu Jali, ya imam di Western Australia, kemudian Najib di sini, nah tunggu Umar Khalid, ya kan imam untuk komuniti masyarakat Aceh, kan? Jadi dan seterusnya dia tak kembangkan katanya. Jadi belum dan perlu rutin, mesti hitun gitu kirim dua melihat pedro, nah rutin dilakukan. Wah sebulan, sebulan, nyu akan teredukasi. Perhana ustaz tadi nah, le ustaz tadi. Tapi kadang-kala kan orang kena yang baru kan.
Lagi itu buat temujik-temujiknya Masjid Raya. Bana orang tamu tak merasanya. Padahal yang pegah tatanya enci. Tapi ya masyarakat kan. Masyarakat ingin yang baru, ingin ada sesuatu yang berbeda. Demikian Saudara program Bincang Serambi Ramadan edisi khusus pada hari ini. Tetap saksikan program Bincang Serambi Ramadan lainnya setiap hari selama bulan Ramadan pukul 16.30 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya Samsul Azman dengan Abu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ashabul Kahfi Islamic Center, Sydney, Australia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.